wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Fakih Sultan SSMA selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cahya Dewi Putri Ramadhani dengan NIM 16092420359. Saya dari kelas F. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara serta peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Jadi, kedudukan bahasa Indonesia berada di atas bahasa-bahasa daerah. Hasil perumusan seminar politik bahasa Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimiliki sejak dikeluarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sedangkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dimiliki sejak diresmikannya Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15 Pasal 36 tercantum bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Oke, di sini saya akan membahas terlebih dahulu kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tersebut dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dicetusnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kedudukan ini dimungkinkan oleh kenyataan bahwa bahasa Melayu yang mendasari bahasa Indonesia. Ada juga beberapa fungsi kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia selaku lambang kebanggaan nasional memiliki nilai-nilai luhur dan sosial. Nilai-nilai ini pula yang dijadikan cermin bangsa, sehingga semestinya warga Indonesia bersedia menjunjung tinggi dan mempertahankannya. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam bentuk lisan maupun tulisan dapat dijadikan sebagai identitas, terutama pada saat kita sedang ada di negara lain atau di negara orang. Selain itu, pemakaian bahasa Indonesia yang tepat secara tak langsung akan menjadikan kita atau memperlihatkan watak, karakter, kepribadian warga Indonesia di negara asing. Yang ketiga ada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sejarah bahasa Indonesia memang dikenal cukup panjang, dan dalam salah satu fasenya bahasa ini digunakan sebagai pemersatu bangsa. Bahkan fungsi ini masih dijalankan hingga sekarang, mengingat Indonesia sebagai salah satu negara multikultural. Mempelajari dan mengajarkan bahasa Indonesia akan menghapus jarak dan kesenjangan antar suku maupun strata sosial di Indonesia. Fungsi yang keempat yaitu sebagai alat penghubung antar budaya. Masih berkaitan dengan poin sebelumnya, bahasa Indonesia mampu meleburkan perbedaan di berbagai daerah. Bahasa Indonesia memudahkan banyak pihak untuk berkomunikasi, entah itu dari warga di pedesaan ataupun di pemerintahan. Selain itu, pertumbuhan komunikasi akan menunjang peningkatan wawasan dan pengetahuan sehingga bangsa Indonesia akan lebih maju lagi ke depannya. Oke, selanjutnya saya akan membahas kedudukan bahasa Indonesia yang kedua, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Di dalam Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat, baik dari tingkat pusat maupun di daerah. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 di dalam kedudukan sebagai bahasa negara.
Ada pula beberapa fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Oke, fungsi yang pertama yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sudah tertuang dalam naskah proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah pembacaan proklamasi, secara otomatis bahasa Indonesia wajib digunakan dalam sejumlah aspek seperti upacara hingga peristiwa penting. Bukan hanya itu, kegiatan negara seperti pidato dan penulisan surat-surat penting juga dilakukan menggunakan bahasa Indonesia. Fungsi yang kedua yaitu sebagai alat pengantar di dunia pendidikan. Gak banyak yang menyadari kalau bahasa Indonesia digunakan di sekolah itu salah satu fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia atau bahasa kenegaraan. Penggunaannya juga diterapkan dari jenjang TK sampai SMA. Fungsi ini juga mencakup sebagai bahasa pengantar yang dipakai guru ataupun buku-buku cetak yang memuat materi sebagai bahan belajar dan mengajar. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai alat penghubung di tingkat nasional. Pemahaman bahasa Indonesia yang di tingkat tertinggi sangat krusial, sebab bahasa ini digunakan sebagai alat penghubung. Penyeragaman pada sistem informasi dan media komunikasi juga harus dilakukan secara menyeluruh supaya tidak terjadi atau tidak menimbulkan kesalahpahaman. Fungsi yang terakhir atau yang keempat yaitu sebagai pengembangan kebudayaan, ilmu, dan teknologi. Ilmu dan teknologi atau iptek adalah hal yang sangat penting yang harus dikembangkan dan disampaikan. Dalam hal ini bahasa jelas sangat dibutuhkan untuk penyaluran ilmu pengetahuan. Maka dari itu media cetak seperti koran, buku, majalah, audiovisual seperti video harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk mengurangi kekeliruan pada masyarakat luas. Oke, selanjutnya kita akan membahas peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Bahasa Indonesia memiliki peran yang penting dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Di antaranya yaitu yang pertama, sebagai pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia menyatukan berbagai suku, budaya, dan agama di Indonesia. Bahasa Indonesia juga digunakan dalam interaksi antar individu yang memiliki latar belakang yang berbeda. Yang kedua, sebagai sarana komunikasi. Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai alat komunikasi antar daerah ataupun antar budaya daerah. Bahasa Indonesia juga digunakan di berbagai media yaitu seperti TV, koran, majalah, radio, ataupun sosial media untuk menyampaikan berita, pendapat, dan kampanye sosial. Yang ketiga yaitu ada sebagai bahasa resmi kenegaraan, digunakan untuk berbagai keperluan negara, baik lisan maupun tulis, seperti pidato negara, dokumen negara, sidang resmi, atau sidang yang bersifat kenegaraan. Yang keempat, ada sebagai sarana perjuangan kemerdekaan. Yang kelima, sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan identitas negara Indonesia atau bangsa Indonesia karena dapat membedakan antara negara Indonesia dengan negara yang lainnya. Yang keenam, ada alat pengembangan kebudayaan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan tadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedudukan bahasa Indonesia di negara Republik Indonesia bukan hanya sebagai alat pemersatu, tetapi juga sebagai bahasa negara, bahasa nasional, dan juga sebagai budaya. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan maksudnya telah dijelaskan tadi, karena fungsi bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang beraneka ragam yang ada di Indonesia atau di negara kita. Bahasa Indonesia telah mampu mengemban fungsinya sebagai sarana komunikasi yang modern dalam penyelenggaraan kepemerintahan, pendidikan, pengembangan ilmu, teknologi, dan seni. Komunikasi berhubungan pada berbagai kegiatan masyarakat yang telah memanfaatkan bahasa Indonesia di samping bahasa daerah untuk membangun kesepemahaman dan
persepsi yang memungkinkan terjadinya kelancaran pembangunan masyarakat di berbagai bidang. Sekian materi yang bisa saya jabarkan dari dalam presentasi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.